Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Ya, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Capek tidak? Tadi pagi pasti belajar untuk pelajaran praktik dulu ya, pelajaran bengkel dulu ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Alhamdulillah masih semangat, Pak, kita. Ya, walaupun capek, walaupun kita sedang berpuasa, tetapi itu adalah bagian kecil dari kehidupan kita dan usaha serta ikhtiar kalian untuk mendapat ilmu yang berguna. Terlebih lagi kalian kan generasi penerus bangsa, jadi diharapkan semuanya itu bisa menempa diri, mungkin untuk kemajuan bangsa dan negara. Tadi kalian sudah istirahat sholat juga ya. Jadi pasti ada tenaga lagi. Sekarang kita akan mempelajari pendidikan kewarganegaraan sebagai bekal kalian nanti untuk masuk di dalam masyarakat. Nah, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya supaya lebih khusyuk dalam menuntut ilmunya. Silahkan pada KM Ajarianto untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap, baik, Pak. Izin untuk membacakan doa, Pak. Baik, teman-teman, duduk siap gerak. Sebelum memulai pembelajaran untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dipersilahkan. Berdoa cukup. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada KM Ajarianto. Ya mungkin anak-anak di sini semuanya kaget ya. Baru bertemu dengan Bapak. Kebetulan Bapak ini juga guru pengganti dari Pak Hidayah. Pak Hidayah itu sekarang naik jabatan, dikirim ke ini jadi kepala sekolah di SMK 1 Monokwari. Jadi jauh dia pergi ke Papua ya, kena promosi jabatan. Oleh karena itu Bapak akan menggantikan, kebetulan baru pertama kali juga masuk ke kelas ini. Semoga anak-anak semua bisa semangat belajar sama Bapak. Nah, untuk kita memulai setelah berdoa, ini Bapak akan kirimkan absensi supaya anak-anak semua bisa untuk mengisi absensi terlebih dahulu. Nanti peranalanya akan mati sendiri pada 15 menit. Jadi anak-anak diharapkan cepat ya untuk mengisi absensinya sambil pembelajaran dimulai. Oke, kita masuk ke pembelajaran. Nah, sebenarnya Bapak pengen tahu dulu nih, anak-anak semua kira-kira masih ingat nggak atau kita mencoba mereview dulu materi pembelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak tentang pembelajaran minggu lalu? Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Gimana Rizky Dwi, kira-kira ingat nggak pembelajaran minggu lalu kayak gimana? Sedikit-sedikit deh, Pak. Tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila, Pak. Oke. Oh, berarti sebelumnya pasti belajar dinamika dan demokrasi Pancasila ya. Oke. Terus kira-kira ada nggak yang bisa menjelaskan apa itu hubungan antara demokrasi, hukum, dan keadilan? Saya, Pak. Boleh, Renita, silakan. Terima kasih, Pak. Menurut saya, demokrasi adalah jalan yang diambil dalam membentukkan sistem hukum Indonesia. Nah, dari hukum yang dibentuk oleh demokrasi lah negara ini berupaya untuk mencapai keadilan, Pak. Wah, hebat sekali ya Renita. Menjawabnya sudah seperti politisi di Gedung Senayan. Bapak apresiasi sekali atas keberanian menjawabnya. Nah, sekarang coba ada yang bisa menjelaskan nggak bentuk hukum yang dibuat oleh demokrasi? Saya izin menjawab, Pak. Boleh Revita, silahkan.
Jadi lembaga legislatif seperti DPR sebagai bentuk representasi rakyat adalah wadah demokrasi yang resmi dan dalam perjalanannya mendapat kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk membuat undang-undang. Undang-undang tersebutlah yang biasa kita anggap sebagai hukum tertulis. Wah, luar biasa juga ya, bagus sekali Revita. Nampaknya sudah menguasai materi-materi pertemuan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas atau mempelajari bab selanjutnya, yaitu bab 3 mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Karena ini pertemuan pertama dengan Bapak dan pertemuan pertama di bab ketiga, maka kita akan mempelajari sistem hukum terlebih dahulu ya. Oleh karena itu silahkan dipersiapkan alat tulisnya dan juga persiapkan dirinya sebaik mungkin. Nah, baik, Bapak ingatkan lagi ya kepada anak-anak, jangan lupa untuk tetap menyalakan kameranya. Soalnya supaya Bapak bisa lebih mudah mengenali kalian. Karena kan Bapak baru nih ngeliat ke kelas ini nih, kelas teknik bangunan B ini. Nah, pengen lihat nih wajah penerus bangsa yang semangat membangun. Selanjutnya Bapak ketika berbicara harap dimatikan mic-nya terlebih dahulu ya. Kecuali ada yang ingin bertanya, boleh langsung bertanya, nyalain aja. Boleh langsung izin atau bagaimana. Nah, gimana? Paham semuanya? Paham, Pak. Baik Pak, paham. Paham, Pak, paham. Oke, baik. Nanti Bapak sekarang share screen terlebih dahulu ya, supaya materinya bisa terlihat dengan mudah. Mana terlihat? Sudah terlihat, Pak. Sudah Pak, sudah terlihat. Sudah, Pak, terlihat, Pak. Oke. Sebentar ya, sepertinya ada kendala ini. Sepertinya ada kendala ini. Sebentar ya, mohon maaf. Nah, kita akan mempelajari sistem hukum di Indonesia. Bisa dibuka juga ya buku PKN kelas 11-nya. Nah, ini nomor 507. Ini ada kompetensi dasar, bisa anak-anak lihat sendiri. Terus ada tujuan pembelajarannya, juga nanti tentunya diharapkan kita bisa mencapai tujuan-tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, adapun yang akan kita pelajari apa aja sih? Nah, kita akan belajar tentang makna dan karakteristik hukum, penggolongan hukum, tujuan hukum Indonesia, dan tata hukum Indonesia. Nah, sebenarnya sebelum kita ini biar kita brainstorming dulu nih, biar anak-anak semuanya bisa ngeh dengan pembelajaran kali ini. Ini bisa dilihat ya, ada berbagai macam olahraga nih, olahraga. Kira-kira anak-anak tahu nggak ada nggak ya olahraga yang nggak ada peraturannya? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak ada Pak. Iya tuh, masa peraturan olahraga nggak ada peraturannya? Coba anak-anak bayangin ya, bayangin misalnya nih, ini kan ada Andik Firmansyah sama Gonzales nih, pasti permainan sepak bola semuanya semua tahu ya. Nah, coba bayangin sama anak-anak itu, bayangin bahwa sepak bola nggak ada peraturannya. Coba gimana? Bakal kayak gimana? Pemainnya pada nggak sportif, Pak. Waduh, pemainnya nggak sportif. Gimana Pasti lagi? kipernya bawa bola dari ujung gawang ke gawang. Oh, lawan, adidaw. Bener, pasti kipernya bawa ya, bawa bola. Gimana lagi?
Wasitnya nongkrong di pinggir lapangan, Pak. Aduh, wasitnya nongkrong di pinggir lapangan. Gimana lagi? Supporternya tawuran, Pak. Aduh, Ancorannya ribuh lah, ricuh gitu, Pak. aduh, ricuh ya. Nah, itulah bayangkan kalau itu baru segi sepak bola atau olahraga ya, nggak ada peraturan. Coba dibayangkan seandainya negara kita ini nggak ada hukum, nggak ada aturannya, dapat diperkirakan kesemrautan, keserakahan, ataupun bahkan konflik akan terjadi di segala hal. Mulai dari kehidupan pribadi kita, nggak ada aturan, sampai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini berbahaya sekali ya. Nah, oleh karena itu kita akan memaknai hukum itu sendiri terlebih dahulu ya. Nah, definisi tentang hukum ada sangat sulit untuk kita definisikan. Ini menurut von Apeldoorn ya, seorang ahli hukum, menjelaskan bahwa definisi hukum itu sangat sulit dibuat karena tidak mungkin mengadakan atau menyesuaikan dengan kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada itu seperti apa? Maksudnya adalah setiap orang pasti memandang hukum itu walaupun tujuannya sama, tetapi pengertiannya pasti berbeda-beda. Aduh, mohon maaf dulu nih. Kayaknya ini jaringan lagi. Sebentar ya. Oh ya, ini. Mohon maaf, Bapak, laptopnya agak sedikit nge-freeze. Kayaknya tidak bisa di full untuk dinyalakan. Kalau dibeginikan saja masih terlihat kan? Anak-anak? Lihat, Bapak. Masih, Pak, masih terlihat. Oh iya, baik. Nah, kalaupun misalnya ya kita mengartikan hukum ini menurut para ahli nih, ada hukum adalah segala menurut Immanuel Kant, ini Immanuel Kant adalah seorang ahli hukum dari Eropa ya, adalah seluruh keseluruhan syarat di mana seseorang memiliki kehendak bebas dari orang yang satu, dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dan menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Ini berkaitan bahwa Immanuel Kant itu dulu di Eropa itu masih sering ada perbudakan dan lain-lain. Lalu ada profesor ahli hukum kebanggaan Indonesia, salah satunya adalah Profesor Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja. Beliau mengartikan hukum adalah keseluruhan kaidah tentang semua asas yang mengatur pergaulan hidup di masyarakat dan tujuan untuk memelihara ketertiban, serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna untuk mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Nih, ada satu lagi, ini adalah Pak Utrecht. Pak Utrecht itu dia ahli hukum dari zaman dulu. Dia sempat berada di Indonesia, namun dia lebih banyak sekarang bahkan sampai beliau wafat itu di Belanda. Hukum adalah salah satu suatu himpunan peraturan yang di dalamnya berisi tentang perintah dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap individu dalam masyarakat, karena pelanggaran terhadap pedoman itu bisa menimbulkan tindakan dari berbagai pihak dan pemerintah suatu negara atau lembaga. Nah, di sini bisa kita lihat ya ada persamaannya nih, ada istilahnya ada perbedaan dan persamaan yang dikemukakan menurut para ahli. Persamaannya adalah adanya suatu aturan yang menjaga, sementara perbedaannya adalah ini masing-masing ahli itu masing-masing beda bahwa menurut itu apakah hukum itu sebagai suatu hal yang harus menjadi norma yang berlaku di masyarakat atau tidak, ataupun perbedaannya misalnya kita lihat dari Immanuel Kant itu karena berlatar belakang Eropa pada abad ke-17 dan 18 itu lebih ke arah hak asasi manusia, bagaimana hukum bisa memanusiakan manusia. Nah,
Itu tergantung latar belakangnya ya. Wah, keluar lagi sendiri. Mohon maaf ya anak-anak, sering keluar ini. Nah, intinya bahwa saya coba share screen lagi ya. Intinya adalah kita ambil kesimpulan bahwa hukum itu ada 3 poin, yaitu aturan, tata tertib, dan juga aturan hukum dan kaidah hidup ya. Jadi anak-anak mengerti dari pernyataan para ahli ini ada 3. Hukum itu aturan, ada kaidah hidup, sama peraturan itu sendiri. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Izin Pak, saya ingin bertanya. Oh, siapa itu ya? Oh, Renita ya. Iya Pak. Izin bertanya Pak, dari Iya, boleh. penjelasan yang Bapak sampaikan, timbul pertanyaan Pak dari saya. Kenapa sih hukum itu menghukum? Kenapa hukum itu menghukum? Pertanyaannya tricky ya, pertanyaannya sedikit licik ya ini ya. Kenapa ya hukum itu menghukum? Aduh. Kira-kira sebelum saya menjawab, anak-anak yang lain, teman-teman Renita, ada nggak yang mau menjawab? Saya Pak, saya akan mencoba menjawab. Boleh, Ajarianto. Coba. Baik, terima kasih Pak. Mungkin di dalam hukum terdapat beberapa unsur, di antaranya adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, dan yang kedua peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib lah gitu. Wah, bagus sekali jawaban dari Ajarianto. Itu sudah benar, tapi belum sempurna karena masih ada yang kurang. Kira-kira ada yang mau melengkapi nggak jawaban dari Ajarianto? Saya Pak, Boleh, Rizky Dwi, saya untuk melengkapi jawaban saya akan Ajarianto. mendapatkan nih Pak. Nah, dalam hukum terdapat beberapa unsur. Nah, diantaranya itu dari poin ketiga itu adalah peraturan. Nah, yang itu bersifat memaksa, dan yang keempat itu sanksi terhadap pelanggaran peraturan adalah tegas. Sekian Pak dari saya. Bagus, bagus. Ini berarti teman-teman di sini Rizky Ajarianto dan juga Rizky Dwi sudah berkolaborasi ini, sama-sama Rizky sudah berkolaborasi. Nah, ini ada karakteristik hukum, dan tadi yang disampaikan oleh Rizky Ajarianto dan Rizky Dwi ini adalah unsur-unsur hukum. Kalau karakteristik hukum itu ada perintah, larangan, dan harus ditaati. Sementara unsur-unsur hukum itu peraturan mengenai tingkah laku manusia, peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi, peraturan itu memaksa, dan sanksi terhadap peraturan itu tegas. Jadi, kenapa hukum itu menghukum? Ya tentu saja untuk membuat efek jerah. Jangan sampai orang berani untuk melanggar hukum. Gimana Renita? Terjawab pertanyaannya? Alhamdulillah sudah Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih teman-teman. Baik, bagus ya. Semuanya diharapkan kedepannya bisa berkolaborasi lagi. Jadi kalau ada yang merasa kurang atau ada yang menjawabnya memberikan pandangan lebih, itu boleh sekali ya. Bagus. Tadi kita sudah dicontohkan oleh. Aduh, keluar lagi ya. Sering keluar begini jadinya. Sebentar ya. Nah, ini ada tentang, belum kelihatan ya? Nah, ini ada tentang penggolongan hukum. Di sini hukum itu berbagai banyak penggolongannya ya. Ada waktu, bentuk, tempat berlaku, sumber, cara mempertahankan, sifat, dan wujud. Nah, ini saya harap untuk pada materi penggolongan hukum, anak-anak semua bisa menjadikan ini sebagai tugas untuk
untuk menjabarkan apa sih penggolongan hukum menurut waktu, menurut bentuk, menurut tempat berlaku. Nah, nanti tugasnya Bapak tuliskan di Google Classroom yang nanti peranalanya akan Bapak kirim di grup WhatsApp-nya ya. Sama untuk tugas penggolongan hukum ini tidak perlu dibuat esai atau tidak perlu dibuat jawaban di Word, tetapi cukup dibuat infografisnya, dibuat mind mappingnya, bagaimana penggolongan-penggolongan hukum yang ada di Indonesia atau penggolongan-penggolongan hukum itu sendiri. Oke, dapat dipahami tugasnya? Ya, saya rasa dapat dipahami ya. Selanjutnya kita akan melihat video, tayangan video, dan ini nanti tayangan video ini akan menjadi tugas kelompok sekarang. Saya akan membagi menjadi dua kelompok ya, di mana kelompok pertama itu ada Renita dan Repita, dan kelompok kedua itu ada Ajarianto dan Rizky Dwi. Nah, di sini kelompoknya bisa sudah siap ya. Jadi aturannya seperti ini. Anak-anak nanti setiap kelompok atau semuanya kita akan menonton sebuah video, di mana video ini nanti akan harus dianalisis oleh anak-anak semua, oleh masing-masing kelompok. Apa saja tindakan-tindakan yang buruk atau melanggar hukum dan apa solusi yang ditawarkan oleh setiap kelompok. Dapat dipahami? Baik, Pak. Oke, kita mulai ya. Dilihat videonya. Terdengar nggak suaranya? Hidup adalah mengenai mengejar mimpi dan dinikmati. Terdengar, Pak. Namun, seringkali yang menjadi rintangan adalah peraturan. Seperti kata bokap gue, peraturan dibuat supaya manusia tidak saling merugikan. Jadi gue mengambil kesimpulan, selama nggak merugikan orang lain, nggak masalah untuk sedikit melanggar peraturan. Hidup adalah mengenai mengejar mimpi dan dinikmati. Namun, seringkali yang menjadi rintangan adalah peraturan. Seperti kata bokap gue, peraturan dibuat supaya manusia tidak saling merugikan. Jadi gue mengambil kesimpulan, selama nggak merugikan orang lain, nggak masalah untuk sedikit melanggar peraturan. Setidaknya prinsip ini yang gue pegang. Ini kan kita mau muter balik. Kalau belok kanan dulu baru muter balik di sana itu terlalu jauh, bisa hilang 5 menit. Jadi yang harus kita lakukan adalah perhatikan sekitar. Aman Kak? Oke ya, tancap. Lalu lintas Jakarta itu nyebelin, terutama bagi orang yang setiap hari dituntut untuk tepat waktu. Gimana sih mas, telat banget. Gak lihat orang-orang udah pingsan, makanannya gak datang-datang. Maaf ya mbak, besok gak telat lagi deh. Kak, gantiannya aku yang nyetir. Oke. Sip. Bokap gue bilang, peraturan di jalan itu dibuat supaya keadaan jadi teratur dan orang-orang gak saling merugikan. Tapi tanpa melanggar peraturan aja jalan di Jakarta udah gak teratur. Kamu lihat lampu merah jalur itu? Nah, habis jalur itu jalan, itu giliran kita. Jadi waktu lampu hijau itu berubah jadi merah, kita langsung tancap gas. Lumayan, hemat beberapa detik. Ya. Kesimpulannya, selama gue nggak merugikan orang lain dan nggak ketahuan, sah-sah aja melanggar peraturan. Toh nggak ada yang dirugikan. Lagi pula, gue nggak sendirian. Nah, ini kita belok kiri aja. Kan tandanya nggak boleh belok kiri Kak. Iya, nggak apa-apa. Soalnya kalau misalnya kanan itu bedanya 10 menit. Kiri aja nggak apa-apa, oke? Jangan takut, kita drama.
Selamat siang Mas, bisa saya lihat surat-suratnya? Pak, kakak saya tiba-tiba kesurupan, Pak. Bapak tahu nggak rumah dukun terdekat di mana? Kalau rumah dukun terdekat saya tidak tahu Mas. Di sana sedang ada yang syuting uji nyali. Lebih baik Mas ke sana aja deh. Siapa tahu ada yang bisa bantu. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Nah, sudah ya. Sudah dilihat ya tadi videonya. Kira-kira nih dari video tadi kan harus bisa dianalisis oleh teman-teman sekelompoknya. Kira-kira ada pelanggaran apa, ada nilai-nilai apa yang buruk, ada juga atau solusi yang ingin ditawarkan oleh masing-masing kelompok terkait dengan tadi nilai apa tuh tayangan yang tadi Bapak tayangkan. Nah, untuk itu silahkan pasangan pertama untuk berbagi tentang tadi apa yang kalian diskusikan terkait video tadi. Boleh? Saya dengan Renita izin menjawab, Pak. Boleh. Revita dan Renita. Oh, hebat sekali. Ayo, silakan. Jadi menurut saya ada nilai-nilai yang tidak baik yang tadi diperlihatkan dalam video. Utamanya adalah melanggar aturan berlalu lintas dengan alasan tidak adanya pengawas atau penegak hukum. Misalnya adalah melanggar marka jalan, menerobos lampu merah, dan berkendara di luar jalur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Renita, Pak. Ya, boleh. Ini menanggapi Pak, benar apa yang dikatakan oleh Revita, pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat merusak ketertiban dan tatanan masyarakat. Akibatnya kan tadi kita lihat timbulnya kemacetan dan bahkan membahayakan pengendara lain. Nah, menurut kami Pak, pelanggaran itu umumnya terjadi. Adapun pelanggaran hukum yang kami sering temui adalah berkendara di bawah umur atau tidak membawa surat-surat Pak. Misalnya teman saya Pak, hehe. Waduh. Siapa tuh yang berkendara tidak bawa surat, Renita? Azharianto Pak, dia bawa motor ke sekolah tapi nggak punya SIM. Azharianto, dia bawa motor tapi nggak bawa SIM. Bener itu Azharianto? Iya Pak, benar Pak. Ya, habisnya kan Pak, kalau pakai angkutan umum itu lama Pak, macet. Lagian rumah saya jauh juga Pak, gitu dari sekolah, makanya saya naik motor. Jadi biar efektifkan waktu gitu Pak, daripada kita macet-macetan gitu Pak. Jadi ya udah saya bawa motor gitu Pak. Aduh, oke. Mungkin alasan dari Azharianto itu udah logis ya. Logis secara pemikiran. Tapi nggak bisa dibenarin itu, nggak bisa dibenarkan. Loh, kok nggak benar Pak? Kan alasannya udah jelas Pak. Alasan kamu memang jelas, tetapi hukum tegas dan tidak dapat dikecualikan kepada siapapun. Apabila hukum telah dibuat, dia harus tajam ke atas maupun ke bawah. Karena kalau tidak begitu, hukum akan jauh dari kata keadilan, jauh dari nilai-nilai keadilan. Solusinya yang Bapak bisa sampaikan buat Azharianto, beralih ke transportasi umum. Toh akan mengurangi kemacetan kan? Dan kalau jaraknya jauh, Azharianto harus berangkat lebih pagi agar tidak terlambat. Kan Azharianto sendiri yang memilih sekolah di sini. Azharianto yang harus siap untuk menanggung segala resikonya. Kan dari awal Azharianto pengen masuk sekolah ini nih, ceritanya sekolah ini menjadi cita-cita Azharianto. Ya, Azharianto harus siap untuk berangkat lebih pagi, menanggung segala resikonya, karena rumah Azharianto yang jauh. Mana Ya Azharianto? baik Pak, nanti saya usahakan Pak ya. Nah, baik. Kalau begitu, silakan kelompoknya Dwi untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik Pak, menurut kelompok kami pelanggaran hukum yang dilihat
di video tersebut itu berasal dari sikap tidak disiplin, Pak. Nah, jadi berasal dari dirinya sendiri. Nah, apabila kita bersikap disiplin dan taat pada hukum, pasti ketertiban akan tercapai, maka akan sedikit korban jiwa akibat kecelakaan. Seperti itu, Pak. Ya, mungkin Jarianto mau menambahkan. Ya mungkin Pak, dari saya setuju apa yang dikatakan oleh tadi rekan saya Rizky Dwi. Nah, di mana mungkin nanti untuk itu saya akan berusaha dari sekarang menaati hukum dengan tidak menggunakan kendaraan bermotor sebelum mendapatkan surat izin mengemudi resminya gitu Pak. Ya, baik. Kita kasih aplaus dulu ya buat Ajarianto sudah mau berniat baik, niatnya sudah baik, ingin memperbaiki diri dengan melakukan tindakan-tindakan yang lebih baik lagi. Nah, itulah yang namanya hukum. Hukum harus tegas. Tujuannya buat apa ditetapkan hukum itu tegas? Bagi suatu negara adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kalau misalnya hukum tidak ditegakkan, maka negara tersebut, kehidupan kita akan jauh dari kebenaran dan keadilan. Mencegah tindakan yang sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan suasana yang tertib, tertib, dan damai. Ya, lalu di sini ada materi tentang tata hukum Indonesia. Berlaku hukum positif, bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara tata tertib hukum, melaksanakan tata hukum, dan sebagainya. Oleh kita sudah sampai di penghujung pembelajaran nih. Akan ada kuis. Nah, kuisnya ini bisa di screenshot dulu ya kuisnya, atau nanti akan Bapak kirimkan juga di grup chat. Kuis ini silakan dikerjakan. Ini akan berlaku, kuis ini akan berlaku sampai pada sore hari ini. Jadi kalau misalnya habis ini kan ada pelajaran selanjutnya. Jadi kalau misalnya mepet karena kita harus pindah ruang Zoom, nanti bisa dikerjakan di waktu senggang pas istirahat ataupun nanti setelah selesai sekolah. Ini ada kuisnya seperti itu. Silakan dikerjakan ya. Nah, terakhir untuk pembelajaran kali ini mengenai sistem hukum di Indonesia, ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak Pak, cukup mungkin. Baik, kalau begitu. Kalau tidak ada yang mau bertanya, di sini Bapak ingin memberikan kesimpulan bahwa hukum itu memiliki tujuan untuk mencapai keadilan dan melindungi seluruh rakyat dari kesewenang-wenangan. Hukum memiliki karakteristik yang bersifat memaksa, dibuat oleh pihak berwenang, dan mengatur kehidupan masyarakat serta sanksi yang tegas. Artinya, anak-anak semua harus taat hukum ya. Di sini Bapak juga ingin memberikan pepatah bahwa ada adagium hukum yang berbunyi fiat justitia ruat caelum. Artinya apa? Anak-anak di sini tolong tegakkan hukum walaupun langit akan runtuh. Jadi walaupun langit akan runtuh, anak-anak semoga bisa tetap menegakkan hukum. Jangan sampai melanggar hukum. Karena itu akan menjadikan kita sebagai warga negara yang baik, warga negara yang good citizenship. Nah, baik, sebelum kita mengakhiri, kita ucapkan kalimat hamdalah dulu bersama-sama. Alhamdulillah. Kalau begitu, jangan lupa tugasnya tadi. Yang pertama itu tentang membuat infografis terkait penggolongan hukum. Dan yang kedua, silakan kerjakan kuis yang tadi Bapak berikan ya. Bapak keluar terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Enggak, guru selanjutnya Novi. Stop recordnya. Iya, lupa. Bentar.